Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Cuplus Grafis. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat softbox atau lighting tapi dengan budget yang sangat minim. Oke, salah satu yang berpengaruh di video adalah lighting. Di video kali ini saya tidak akan menggunakan lampu belajar karena biarkan si lampu belajar mempunyai tugasnya sendiri untuk menemani orang yang belajar, jadi jangan diganggu. Dan bahan-bahan yang diperlukan itu sangat mudah ditemukan di stationery. Dan seperti jika teman-teman lihat di video saya ini, saya menggunakan softbox buatan saya sendiri dengan dua lampu di kiri dan kanan. Oke, sebelum ke videonya, mari kita sama-sama membangun channel ini supaya menjadi lebih baik lagi dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan video terupdate dari saya. Dengan cara itu teman-teman sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya bisa memberikan informasi bagi orang banyak. Oke, saya akan berikan 5 detik terakhir untuk klik tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang belum. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman yang sudah klik subscribe di bawah ini. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, di video kali ini bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang saya dapatkan di toko stationery. Teman-teman sih bisa pakai bahan-bahan seadanya di rumah yang mungkin seperti karton bekas atau apapun. Yang penting nanti bisa bentuknya mirip dengan yang saya buat. Dan kebetulan yang saya buat ini adalah pesanan dari teman saya. Ya mungkin dia kurang kreatif jadi minta bantuan saya untuk buatkan softbox dengan budget yang minim tapi dengan kualitas yang saya jamin mantap. Oke teman-teman, langsung aja untuk bahannya. Yang pertama itu adalah ada cutter, ada kabel, ada fitting lampu, ada colokan, penggaris, lem kertas, kertas silver atau kertas perak, manila hitam, dan kayu. Kayu ini sih sebenarnya dari gagang sapu ya. Gagang sapunya udah saya potong, kemudian saya lubangi dua seperti ini. Gagang sapu yang udah nggak kepake ya. Jadi teman-teman kalau ada gagang sapu yang nggak kepake itu bisa dipotong. Tapi jangan coba-coba pakai gagang sapu yang masih dipakai di rumah. Untuk akibatnya bisa tanggung sendiri ya. Ada gunting, dan ini dia pola kartonnya. Teman-teman bisa potong seperti ini. Ini karton ya, karton yang kurang lebih itu setengah mili kalau nggak salah. Itu saya sudah buatkan pola seperti ini karena sebelumnya dia bentuknya gede banget. Untuk bentuknya sendiri seperti ini. Nama bentuknya apa ya? Yos? Oh, trapesium. Tadi saya udah tanya trapesium. Trapesium sama sisi. Yang seperti ini teman-teman buat 4 ya untuk sisinya. 4. Untuk ukurannya sendiri ini, yang ini ukurannya sendiri saya langsung taruh di depan. Ada 4, saya buatkan 4. Kemudian ada yang panjang seperti ini. Nanti per kotak ini saya kasih ukurannya, panjang totalnya seperti ini. Dan yang terakhir itu ada velcro. Velcro jadi seperti ini. Yang teman-teman tahu nggak sih yang buat di sepatu anak-anak biasanya? Nah, yang buat tempel gitu ya, teman-teman beli di toko alat-alat jahit ya, banyak itu yang jual. Sebenarnya tadi itu panjangnya 1 meter, udah saya potong. So, untuk satu softbox memerlukan 12. Kalau saya sih pakai 12, tapi teman-teman bisa pakai lebih tergantung dari selera. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya dan pasangnya di mana aja yang benar. Ini teman-teman bisa buat 12 untuk satu softbox. Jadi untuk semuanya kalau teman-teman buat 2 softbox itu perlu seperti fitting ini perlu 2 buah, semua dikali 2. Satu kertas ini untuk satu softbox. Semua bagian yang tadi itu dikali 2 seperti ini, jadi buat 2, dan yang 4 tadi menjadi 8. Dan satu kertas manila ini untuk satu softbox. Jadi bahan-bahan yang diperlukan itu aja. Itu sangat gampang banget dicari di toko stationery di kota-kota Anda. Jadi saya nggak akan sebutkan harganya karena setiap toko mungkin berbeda-beda. Tapi yang jelas ini semua bahannya sangat terjangkau dan nggak ada bahan-bahan yang mahal ya. Ini portable ya, bisa dibongkar pasang, jadi nggak permanen. Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk
ketika penyimpanan supaya dia lebih awet lagi nantinya untuk disimpan. Oke, untuk cara pembuatannya teman-teman harus tonton video ini sampai habis. Let's go. Oke, tahap pertama yang teman-teman harus lakukan, potong karton tadi seukuran ini. Jadi yang saya contohkannya hanya untuk satu softbox. Jadi teman-teman kalau buat dua softbox tinggal dikalikan 2 saja. Teman-teman bungkus si karton ini menggunakan manila berwarna hitam ini. Teman-teman bisa potong pakai cutter atau gunting. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti dilipat, kita kasih lem di bagian atasnya. Gini saja untuk yang tengah, yang di sini. Bagian depan kita kasih lem beberapa saja, dilipat. Bungkus dia seperti bungkus teman-teman bungkus kado. Oke, hasilnya setelah dilem tadi seperti ini. Di dalam ini bagian dalamnya, ini untuk bagian luar. Untuk tahap berikutnya teman-teman tempel kertas yang berwarna silver di bagian dalam ini. Teman-teman potong pakai cutter atau teman-teman bisa potong juga pakai gunting. Oke, jadinya seperti ini, sudah terbentuk sesuai dengan si karton. Teman-teman tinggal tempel di karton yang tadi. Lakukan hal yang sama kepada 4 karton tadi. Pertama yang tempel warna hitam, kemudian baru warna silver. Kita lem. Oke, ini dia setelah ditempel dengan kertas berwarna silver tadi. Itu bagian di dalamnya, reflektornya berfungsi sebagai memantulkan cahaya, dan ini bagian luarnya rapi. Oke, ini dia yang sudah jadi, yang keempat bagian tadi. Kemudian lakukan hal yang sama dengan bagian yang ini, nanti akan bentuk seperti ini. Setelah dilapisi manila warna hitam, tapi bagian dalamnya tidak usah diberi warna silver ya, karena dia fungsinya hanya untuk membungkus si lampu. Pinggirnya ini bisa diberikan duct tape atau lakban warna hitam ini tadi lakban warna hitam. Ini fungsinya supaya dia nanti kuat ketika pegang. Ini kan nanti posisinya tertekuk, dia tertekuk di siku begini ya. Jadi dia supaya tekukannya, karena ini kan kertas, karena ini karton, jadi dia supaya lebih awet ya, jadinya seperti ini. Jadi untuk bagian yang ini teman-teman bagi 2, yang tadi yang panjang itu dibagi 2 seperti ini ya. Yang satunya buat softbox yang satu ini. Nah ini kita pakai dulu satu. Teman-teman buat ukuran persegi seperti ini dengan sesuai dengan ukuran lubang ini. Jadi ini fungsinya untuk tempat si fitting lampunya nanti. Jadi teman-teman pasang ini gabung ke bagian yang ini, dan ini dia jadinya. Setelah kita bungkus dengan lakban, bagian dalam ini kita pasang si fitting ini. Sudah terpasang seperti ini teman-teman ya. Jadi dipastikan pemasangannya benar dan dipastikan semuanya aman supaya tidak terjadi korsleting. Oke, sudah terpasang jadinya seperti ini. Nah, belakangnya seperti ini. Yap. Sekarang kita lanjut untuk pasang di bagian sebelah sini. Oke, di bagian luarnya ini kita pasang seperti ini. Tiap-tiap bagian ini nanti kita pasangi velcro, dan ini juga sudah kita pasang. Ini nggak usah saya praktekin ya caranya, karena gampang banget. Dan sekarang kita pasang velcro di bagian sisi-sisi dari kotak ini yang akan menyambung dengan ini.
saya gunakan staples atau jepret ya, karena lebih gampang. Kita lanjutkan pasang ke sisi yang lainnya juga. Oke, ini dia yang sudah jadi. Tara. Oke, keren kan? Ini bagian-bagian yang sini cuma disambungin velcro aja, jadi dia bisa ngunci. Nanti ketika teman-teman mau lepas atau nggak pakai, jadi tinggal dibuka aja velcro ini, jadi bisa disimpan dengan baik. Ya maklum aja kita pakai yang low budget, jadi banyak kertas, karton yang harganya murah banget. Dan proses selanjutnya teman-teman tinggal pasang lampu di bagian sini. Jadi karena kita low budget dan kita gunakan kantong plastik ini putih, jangan terlalu tebal juga karena biar cahayanya nggak terlalu buram. Kita potong langsung sesuai dengan ukuran di depan ini aja. Oke, untuk memperkuat bagian pinggirnya kita kasih lakban ini. Oke, ini dia plastik yang tadi sudah saya kasih lakban di bagian atas, di bagian bawah juga sebagai pemberat. Kemudian kita tempelkan velcro bagian dua sisi dan bawah juga dua sisi yang kita sudah cocokkan dengan posisi velcro di bagian yang ini. Cukup bagian atas dan bawah saja ya. Kita pasangkan. Ini dia velcro tambahannya sebelah sini. Kita pasang seperti ini. Dan bagian terakhir yang teman-teman harus perhatikan adalah bagaimana si softbox ini nanti dipasang di tripod. Kita membutuhkan gagang sapu tadi yang kita sudah beri lubang 2, dan nanti kita perlu baut seperti ini dipasang sama murnya. Jadi kita tinggal tempelkan saja di bagian yang sini setelah kita buatkan 2 lubang. Jadi ketika teman-teman pasang di tripod, cukup dengan mengkaitkan si kayu handle sapu ini menggunakan tali ataupun di plester juga bisa di tripodnya nanti. Tahap terakhir teman-teman tinggal pasang lampunya saja. Sekalian kita coba untuk nyalanya seperti apa. Oke teman-teman, akhirnya jadi juga softbox yang kita buat dari tadi. Tidak terlalu sulit juga, semua bisa teman-teman kerjain di rumah dengan alat-alat seadanya di rumah. Dan ini hasilnya ketika dia sudah menyala. Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk teman-teman yang ingin recording video di rumah. Ini akan sangat membantu tampilan video teman-teman terlihat lebih baik di depan kamera, walaupun dengan keadaan ruangan yang kurang cahaya. Jadi lebih baik kan? Dan sekian video tutorial kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like and share-nya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Saya Cuplis Grafis, thank you and bye.